Shalom, Jemaat Gereja Allah Baik yang menyaksikan melalui live streaming. Berjumpa lagi di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Dan sementara kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, selalu kami ingatkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan hal yang sia-sia. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan ada beberapa hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, seperti biasa diberitahukan bahwa apabila saudara rindu untuk menabur, baik itu persembahan, baik itu perpuluhan, saudara bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan juga di depan gereja setiap hari Senin sampai hari Jumat disediakan kotak. Dan di situ akan ditemani oleh hamba Tuhan. Saudara bisa memberikannya dari pukul 9 sampai pukul 1 siang. Saya ulangi lagi, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kita percaya saudara, momen-momen ini di mana kita rindu beribadah di gedung yang baik, berkumpul bersama-sama akan segera terwujud. Saudara terus banyak berdoa, saudara terus bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan juga saudara, mari sebelum kita beribadah, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami membuka hati untuk jamahan-Mu di ibadah hari Minggu ini. Dalam nama Yesus, ketika Engkau menjamah kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kami yang berputus asa, Tuhan berikan harapan yang baru. Inilah kami umat-umat-Mu yang bersatu hati untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih, kami akan beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, baik saudara yang jemaat gereja Allah baik, maupun kami menyapa juga mungkin anak-anak Tuhan yang mampir di channel ini. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tetap bekerja di hidup kita, amin. Yang siap untuk menerima kebaikan Tuhan, yang siap untuk menerima mujizat Tuhan dalam hidupnya. Mari sama-sama memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Sebelumnya ada kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega,
kami, kemuliaan-Mu atas hidupku. Bukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan dengan iman, hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku penuh mujizat. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi. Kita percaya Tuhan kita adalah penebus kita yang sejati. Amin. Mari sama-sama satukan tepuk tangan kita. Kau menebus kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panci kami, ku angkat panci. Dialah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kaulah penolong kami. Mari katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku angkat panci. Dialah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, katakan. Dia bebaskanku, kami akan bangkit. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Saya percaya kita semua ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, Dia hidup
Dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa kebangkitannya biar kita boleh alami bersama. Saya percaya dimanapun kita berada, buka hati, Tuhan akan melawat setiap kita. Dia buka jalan bagi kita. Dia tunjukkan, dia bekerja dimanapun kita semua ada. Kami membuka hati kami bagimu dan kami menyembahmu. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Come on, say you are. You are here, moving in our heart, moving in our heart. I worship you, I worship you. You are here, working in our heart, working in our heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Come on, say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, let's sing it. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. Sing it, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Semua angkat tangan, come on, say waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dimanapun saudara berada, come on, let's keep singing in faith. Waymaker, waymaker, promise keeper, light in the darkness,
My God, that is who. Kami percaya you are the way maker. Come on, let's sing it out. Way maker, miracle worker, promise keeper. My God, way maker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are. That is who 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 you are. Dialah pembuat jalan. Dan dialah yang mengadakan mujizat. Hari dimanapun kita berada, angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Mari percaya, mari percaya, mari percaya saja. Kira bahana masyara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kira bahara bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami percaya Kau yang buat mujizat bagi kami Tuhan. Kira bahana masyekere la bara la bara la bara la bara. Trust in you. Oh God, that is who you are. Oh,
miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ini yang kami percaya Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, yang kami kerjakan, dibuatnya berhasil. sinar wajah-Mu, Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan penuhiku. Mari penuhi kami Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, oh damai-Mu Tuhan, damai dan Haleluya. Mari kita sembah Dia. Yesus, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa. Terima kasih. Tidak ada kuasa yang lain yang sanggup mengatasi kuasa Yesus. Dia sudah menang atas maut.
Dia sudah membuktikan bahwa Dia berkuasa di atas segala-galanya. Sebab Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, penguasa di atas segala penguasa. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak dipuji dan diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory Yesus. Glory, 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 glory Tuhan. Kau layak ditinggikan dan diagungkan Yesus. Karena Engkau menang atas maut, maka kami pun berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Roh Kudus, kami hormati karya-Mu, kami hormati Engkau. Silahkan Engkau berkarya dalam kehidupan setiap kami semuanya ini. Sekalipun Tuhan kami tidak berdekatan satu dengan yang lain, tetapi urapan kuasa Roh Kudus ada beserta kami semuanya. Silahkan Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah menang atas maut, maka kuasa mujizat-Mu terjadi bahkan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tidak ada kuasa manapun yang bisa memisahkan kita. Kita tahu bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan firman Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Situasi, kondisi yang bagaimanapun juga bisa terjadi. Tetapi firman Allah itu tetap hidup, berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita fokuskan saat ini hanya untuk menerima firman Allah. Walaupun kita melihat suatu situasi yang tidak normal sebetulnya ini. Yaitu kita menerima firman Allah bukan secara langsung bertatap muka. Dan di dalam suatu persekutuan bersama-sama. Apalagi saat ini kita semua merayakan kebangkitan Yesus. Tetapi kita tidak perlu kecewa dalam hal ini. Karena kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk mengacau balaukan semuanya. Iblis berusaha untuk mengacaukan dunia ini.
Tetapi di atas semuanya itu ada Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan bahkan 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus bangkit dari kematian. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada kuasa lain lagi yang sanggup untuk menghalangi dia. Dia hidup untuk selama-lamanya. Cuma ada satu kata, yaitu victory, kemenangan. Mari katakan bersama saya, kemenangan, victory. Ini satu kata yang harus dikumandangkan terus. Karena kita semua bukan orang yang kalah. Kita semua adalah orang-orang yang menang bersama Yesus. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari sekalipun situasi seperti ini, tapi kita bukan orang yang kalah. Kalau ada orang mengatakan, nah menang kok situasinya seperti ini, sakit penyakit merajalela dan sebagainya. Saudara sekalian, menang itu bukan berarti tidak ada musuhnya. Justru menang itu menunjukkan bahwa musuh itu ada tapi sudah dikalahkan. Begitu juga dengan kita semua, kalau kita ini orang-orang yang berkemenangan di dalam nama Yesus, maka musuh kita yaitu iblis itu sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dan hanya berharap sepenuhnya kepada Yesus saja. Walaupun berita sekeliling kita itu sepertinya tidak memberi harapan, tapi tetap katakan, aku menang di dalam nama Yesus. Aku adalah lebih dari pemenang. Aku berkemenangan di dalam nama Yesus. Terus perkatakan dengan iman. Nah, ini seperti apa yang Tuhan Yesus ceritakan sendiri. Seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri kepada murid-muridnya. Yang bisa kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-46 mulai. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudara sekalian, ini merupakan pesan Yesus. Bisa dikatakan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Dan ini terus terang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita semuanya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk murid-murid Yesus. Dan kita semua adalah murid Yesus. Kalau ada yang mengatakan, ya murid Yesus kan Petrus, Yohanes, dan seterusnya. Itu zaman dulu, zaman kisah para rasul. Zaman kitab Injil. Nah lalu pertanyaannya, kita ini siapa? Apa kita ini orang dompleng saja? Atau orang liar? Oh bukan. Kita juga adalah murid Yesus. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu,
juga itu penting untuk kita sebagai murid Yesus pada saat ini. Apa yang Yesus tegaskan kepada murid-muridnya yang percaya kepada Dia saat itu, juga penting untuk kita, bahkan sangat-sangat penting untuk kita yang percaya kepada Yesus saat ini, hari ini, detik ini. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan yang lain. Kecuali, ya sudah tidak percaya kepada Yesus. Di luar semuanya. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka apa yang Yesus katakan di sini, dalam firman-Nya ini, yang dicatat di dalam pasal 24 Lukas, mulai ayat yang ke-46 sampai 49 ini, itu sangat penting untuk kita. Mari kita lihat apa saja. Di dalam ayat 46 dikatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Yesus memang harus menderita. Dia rela berkorban. Menderita bukan karena kesalahannya, menderita untuk mengambil alih hukuman dosa kita. Seharusnya kita yang menderita, tetapi sudah diambil alih oleh Yesus. Dan saat ini kita tidak lagi harus menderita. Kecuali kalau kita mau menderita. Tapi tentunya tidak ada seorang pun yang mau menderita. Karena sudah diambil alih oleh Yesus. Dan selanjutnya, penderitaan Yesus itu tadi diwujudkan dengan kematiannya di atas salib. Tetapi pada hari yang ketiga dikatakan dia bangkit dari antara orang mati. Sampai hari ini belum ada orang mati bisa bangkit. Sampai hari ini tidak ada kuasa manapun yang bisa membuat orang mati bangkit. Tetapi Yesus bangkit dari kematian karena dia sudah menaklukkan kuasa kematian itu. Kematian tidak lagi berkuasa. Dan dengan demikian kita tahu bahwa Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu, dengan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu memberitahukan kepada kita bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi takut pada kematian, karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Dalam ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka pertobatan itu memberikan harapan pada manusia untuk bisa dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah. Untuk bisa hidup benar di dalam Yesus. Dan pengampunan dosa dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, jadi jelas sekali saudara sekalian di sini bahwa apa yang Yesus sampaikan ini adalah mengenai pengorbanannya di atas salib, kebangkitannya, pertobatan, pengampunan dosa, dan ini harus diberitakan. Sebabnya pagi hari ini juga kita mendengar berita mujizat Allah ini. Baik itu pengampunan dosa, baik pertobatan, tapi juga kebangkitan Yesus. Bahwa dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan dia sudah berkorban bagi kita. Itu yang harus diberitakan. Kita tidak bisa memberitakan, yang penting bertobat.
Atau yang penting diampuni dosanya, semuanya di dalam Yesus. Semuanya lengkap, sempurna. Yesus sudah berkorban, Yesus sudah mati di atas salib, dia bangkit dari kematian, dan dia memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita, yaitu dengan jalan kehidupan kita yang bertobat, dan kemudian juga dosa kita yang sudah diampuni oleh Yesus. Nah, tapi belum selesai. Yesus mengakhiri itu di dalam ayat yang ke-49 dengan mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin, puji nama Tuhan. Luar biasa. Inilah yang terpenting untuk kita. Karena apa? Bagaimana mungkin bisa kuasa kematian, kuasa maut itu bisa diluluh lantakkan oleh Yesus dengan kebangkitannya, dan dia bisa hidup selama-lamanya. Dia menang atas maut. Sehingga pertobatan, pengampunan dosa, hari depan yang penuh harapan bisa dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada dia. Karena kuasa yang di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai dinamis. Power. Kalau kita berbicara mengenai dinamis, maka kita ingat ada kata dinamit. Nah, ini ada hubungannya antara dinamit dan dinamis. Sebuah dinamit itu sangat ditakuti. Karena kekuatan dari dinamit ini sangat dahsyat. Dinamit ini akan menghancurkan karena begitu dahsyatnya. Inilah kuasa yang sama yang ada dalam diri Yesus. Dan kuasa inilah yang juga dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tapi saya tidak percayakan kuasa Allah. Monggo, silakan. Tapi ini perkataan Yesus. Jangan pergi dulu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, di dalam bahasa Yunani ya, dikatakan endisiste, endued, diperlengkapi, diberi kuasa. Ex ipsus dinamin. Kata dinamin tadi berasal dari akar kata dinamis, dan kita tahu bahwa inilah kekuatan yang dahsyat yang kemudian disebut dinamit tadi. Jadi kita bisa bayangkan kuasa yang begitu dahsyat itu. Nah, tapi bukan sekedar dinamin saja, tetapi ada kata ipsus dinamin. Ipsus ini dari akar kata ipsos yang berarti from high. Jadi dinamis, ini akar katanya adalah dinamis, dinamis dari tempat tinggi. Kuasa dari tempat tinggi. Bukan kuasa kita. Dan jangan pernah salah untuk beranggapan bahwa kita ini orang yang berkuasa. Orang yang memiliki kuasa. Kuasa itu adalah kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa dari tempat tinggi. Bukan milik kita. Tapi kuasa Roh Kudus saja. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus karena dia katakan endisiste. Endio, dari akar kata endio artinya akan dipenuhi, diperlengkapi
endued with power. Jadi di sini kita melihat jelas sekali bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Yesus itu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan kuasa ini bukan katanya, bukan sekedarnya, tetapi ini bukti dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mencoba mencemoohkan, mana katanya ada kuasa Allah. Kenapa kok itu virus-virus corona masih bergentayangan di sana? Nah, justru saat ini adalah saat di mana kita dalam medan pertempuran. Kita tidak bisa tinggal diam dalam hal ini. Ketika musuh menyerang, kita tidak bisa berdiam diri. Oleh karena itu kita harus melawan. Tapi apa daya, manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjelaskan ada ipsus dinamis, yaitu kuasa dari tempat tinggi. Setiap saudara yang percaya kepada Yesus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita betul-betul memahami ini. Masih banyak orang Kristen yang masa bodoh dengan ini. Acuh tak acuh dengan ini. Ya, kita tidak bisa menghakimi. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini adalah kalau kamu mengacuhkan kuasa Allah, jangan mencemooh yang lain. Jangan kemudian mencoba melecehkan yang lain. Karena kuasa Allah itu ada. Dan kuasa Allah itu dahsyat. Masalah saat ini mungkin kuasa Allah itu belum terbukti. Itu bukan berarti tidak ada kuasa Allah. Mungkin banyak orang Kristen masih bimbang dan ragu akan hal ini. Tapi saat ini, mari kita sungguh-sungguh percaya ini. Dan kita pakai perlengkapan kuasa Allah. Dan kita jangan tinggal diam dalam hal ini. Dan kita tidak perlu beradu argumentasi satu dengan yang lain. Ini situasi perang dan musuh kita yaitu iblis itu jahatnya luar biasa. Kita harus berhadapan dengan musuh ini tapi akhirnya kita ini beradu satu dengan yang lain. Nah, ini kekeliruan yang besar sekali. Yang belakangan ini banyak dilakukan oleh baik itu gereja, baik hamba Tuhan. Mereka coba menonjolkan dirinya sendiri, kepandaiannya sendiri. Aku lebih pinter, aku ini senior, dan seterusnya. Tidak laku semuanya itu. Yang laku hanyalah kuasa Allah di dalam nama Yesus. Dan ini bukan saatnya untuk beradu argumentasi. Ini adalah saat berperang saat ini. Mari kita jangan lengah. Dan iblis itu liciknya luar biasa. Hati-hati. Dia bukan hanya saja menyerang melalui virus-virus corona dan sakit penyakit ini. Yang membawa korban berjatuhan ini. Tapi dia juga menyusup di dalam gereja Tuhan. Untuk memecah belah satu dengan yang lain. Untuk memporak-porandakan jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Untuk membuat satu pihak dengan pihak yang lain saling curiga-mencurigai. Ketika ada seorang yang mengimani untuk sungguh-sungguh berdoa dengan kuasa Allah dicemooh. Kalau perlu bikin KKR di sana, usir itu. Kumpulkan orang-orang yang sakit, kena virus corona. Saya kira ini kewarasannya sudah nggak ada saya kira yang ngomong begini ini.
Pemerintah sudah mengatakan physical distancing. Supaya jangan berkumpul. Kok malah suruh kumpul? Ini berarti ya diragukan kewarasannya ini. Oleh karena itu kita tidak perlu memperhatikan semuanya. Dan saya ingatkan sebagai hamba Tuhan. Walaupun kita, khususnya jemaat gereja Allah baik, walaupun kita saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui media online seperti ini, hati-hati dan waspada. Karena tidak semua hamba Tuhan itu mempunyai motivasi yang benar. Justru mungkin saat-saat seperti ini mereka coba untuk mengambil kesempatan. Istilah yang belakangan ini agak populer, cari panggung supaya terkenal. Di hadapan Tuhan itu nol. Oleh karena itu hati-hati, tidak semua firman Tuhan yang disampaikan itu betul-betul firman Allah. Hati-hati dan waspada. Tetapi dari tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan seperti apa adanya. Seperti yang tertulis di sini. Yaitu bahwa kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Untuk memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa, memberitakan kematian Yesus, bahkan khususnya memberitakan kebangkitan Yesus. Sebab tanpa kuasa dari tempat tinggi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita coba memberitakan kebangkitan Yesus, dunia akan melihat mana kuasanya. Tetapi saudara sekalian, apapun juga yang terjadi, kuasa Allah itu diberikan kepada kita semuanya. Dan oleh karena itu, mari kita terima kuasa Allah ini. Dan sekali lagi, ini bukan milik kita. Ini kuasa Yesus. Dan bukan untuk gagah-gagahan kita. Saya berdiri di tempat ini bukan untuk pamer, bukan untuk show. Tetapi untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebab setiap orang yang mau percaya, dia akan menerima kuasa dari tempat tinggi itu. Dan dengan kuasa ini, tidak akan takut menghadapi serangan musuh. Karena iblis itu kecil di hadapan Allah. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan kuasa yang sama yang membuat Yesus bangkit dari kematian itu ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya virus corona sekalipun tidak perlu ditakuti apapun. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat. Dan seluruh jemaat gereja Allah baik akan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dan tidak ada satupun yang bisa disentuh oleh virus corona ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita jangan mau dibingungkan dengan yang lain. Iblis memang berusaha menyusup dengan memakai bahkan baik oknum, baik situasi, baik keadaan, dan sebagainya, semuanya. Malah saudara sekalian, iblis itu licik luar biasa. Yang dipakai biasanya bukan yang sembarangan. Sesuatu yang dipandang oleh dunia. Sesuatu yang dianggap terkenal. Oleh karena itu hati-hati. Terkenal, senior, hebat, itu bukan jaminan. Tapi yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh penuh Roh Kudus, dia akan hidup dengan kuasa dari tempat tinggi ini.
Dan kita tidak perlu beradu argumentasi dalam hal ini. Karena kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Allah. Dan dengan kuasa itu, kita akan bisa mengalahkan si iblis ini. Yang jahatnya luar biasa. Iblis berusaha menyerang. Tetapi di dalam nama Yesus, iblis akan diusir. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-17, pasal 16 ayat 17. Markus pasal 16 ayat yang ke-17, dikatakan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita jangan salah, bukan kita yang berkuasa, tetapi dalam nama Yesus, kuasa dari tempat tinggi tadi. Di dalam bahasa Yunani dikatakan, ento onomatimu. Mungkin saya tuliskan saja. Ento onomatimu, di dalam namaku, demonia, ekbalusin, di dalam nama Yesus, dalam namaku, demonia ini plural. Iblis-iblis akan diusir. Iblis-iblis akan dikalahkan dalam nama Yesus. Bukan nama kita. Oleh karena itu jangan pernah salah menganggap kita ini hebat. Sama sekali tidak. Kita ini cuma murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Yang percaya akan kuasa kebangkitan. Dan yang percaya bahwa di dalam nama Yesus kita bisa dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk menghancurkan virus-virus corona. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini biarlah iman kita semakin diperteguh di dalam Yesus. Jangan mau dibimbangkan oleh apapun. Hati-hati. Iblis itu jahatnya luar biasa. Dia mencoba dengan segala macam cara dan dari segala macam arah. Ketika dia tidak berhasil dari pintu depan, dia coba dari pintu belakang dan sebagainya. Dan saat ini sepertinya iblis berhasil menyebar virus corona. Tapi dia belum tahu bahwa ada orang-orang yang percaya Yesus, yang juga percaya akan kuasa kebangkitan Yesus, yang endued, yang dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ipsos dinamis, itu akan melawan iblis. Dan seperti Yesus katakan ini, dalam namaku, mereka akan mengusir setan-setan, mengalahkan setan-setan. Demikian juga saudara sekalian, mari saat ini lihat bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Kita berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Tidak perlu takut akan virus corona apapun. Karena kita punya Yesus. Pandang hanya Yesus saja. Dan dampak dari wabah virus corona ini mungkin bisa kemana-mana ini. Tapi tidak perlu takut. Kita punya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan semua maut. Dia sudah mengalahkan semuanya. Termasuk segala macam kemiskinan, kekurangan, kelaparan sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tidak akan dikuasai kemiskinan. Tetapi dia akan diberkati berkelimpahan. Dan setiap saudara sekalian di dalam nama Yesus, saudara adalah orang-orang yang diberkati semuanya. Orang-orang yang berkemenangan dalam nama Yesus. Dan tidak ada kuasa yang lain yang bisa mengatasi kuasa Yesus.
dan kuasa dari tempat tinggi itu ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, ku terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Yesus. Harapan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Menghadapi semua ini Tuhan. Tidak ada yang bisa diharapkan selain dari Engkau saja Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami penuh iman dan percaya bahwa sebagaimana Engkau sudah menang atas maut, demikian juga kami Tuhan berkemenangan bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Ku terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tempat tinggi. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, biar kuasa Allah itu turun ke atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa kegelapan untuk mendera kehidupan jemaat Tuhan. Tetapi kami berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Yesus. Kudus. Kami terima Tuhan. Apapun yang ku sentuh, Amin Tuhan. ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Oh haleluya Yesus. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Haleluya. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Yesus Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami terima kuasa Tuhan. Dan kami tidak akan menyerah Tuhan dalam hal ini. Sebab kami adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kami ada di pihak pemenang Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus saat ini juga kami katakan Tuhan, kepada virus corona apapun, di dalam nama Yesus dihancurkan semuanya. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan Tuhan. Kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Dan kami bertindak sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Dan saat ini kuasa darah Yesus akan melindungi kami semua Tuhan. Kami dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dan tidak ada satu jemaat gereja Allah baik yang disentuh oleh virus corona. Semuanya sehat dalam nama Yesus.
Dan kami semuanya berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan dengan iman di dalam nama Yesus, kami diberkati. Kami berkemenangan, kami sehat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau bangkit dan hidup. Ada hari esok bagi kami Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok bagi kami Tuhan. Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini akan betul-betul menguasai hidup kami, sehingga di dalam situasi seperti sekarang ini, Bapak, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah. Justru kami harus lebih mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, supaya Tuhan membentengi hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah disampaikan ini, dan saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, dimanapun saudara berada dan sedang mengikuti khotbah ini, mari kita akhiri dengan angkat tangan.
Dengan mengangkat tangan ini berarti kami tidak bisa mengatasi segala sesuatu. Satu-satunya yang bisa mengatasi yaitu Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Biar damai sejahtera Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua, amin.